Bab 1210. Ketika orang asing ini berbicara, nadanya penuh keunggulan, seolah-olah Lin Yu bukanlah tamu yang diundang oleh bos mereka, tetapi seorang pelayan yang dipanggil untuk datang dan pergi. Setelah dia mengatakan ini, orang asing tua itu masih menundukkan kepalanya dan memakan steak untuk dirinya sendiri, benar-benar mengabaikan Lin Yu, dan sepertinya telah menyetujui apa yang dikatakan pengawalnya. Lin Yu tiba-tiba mencibir, seolah-olah dia bisa melihat niat orang asing yang lebih tua ini. Dia ingin memberi saya kekuatan di tanah negara kita. Lelucon. Kilatan cahaya dingin melintas di matanya, melirik pisau dan garpu yang dia tempatkan di depannya, lalu menyambar seperti kilat dengan tangan kanannya, dan menjentikkannya. Garpu di atas meja berkedip dengan cahaya dingin, melesat dengan kecepatan ekstrim, dan langsung membentur. Ketika Penatua memotong steak di luar, kekuatan besar menyebabkan garpu menghancurkan piring steak menjadi beberapa bagian pada saat yang sama, dan membantingnya ke meja kayu di bawah piring. Orang asing yang lebih tua sangat ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia tiba-tiba bergidik, dan jejak kepanikan melintas di matanya, seolah-olah dia tenang dan tenang ketika dia baru saja makan steak, dan dia bersandar tak terkendali. Mayatnya hampir jatuh kembali ke tanah dengan kursi. Untungnya, bodyguard di belakangnya memiliki mata dan tangan yang lincah, dan muncul untuk mendukungnya. 3 pengawal lainnya juga mengubah wajah mereka. Kiki mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkan mereka ke Lin Yu yang berlawanan. Tapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah saat mereka mengarahkan senjata mereka ke Lin Yu yang duduk tepat di seberang mereka telah menghilang. Hanya kursi kosong yang tersisa. Kulit orang-orang ini tiba-tiba berubah, mata mereka melebar, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang besar yang hidup menghilang begitu saja dalam sekejap mata. Tak jauh dari situ, Sitsen dan beberapa anak buahnya sama-sama kaget melihat pemandangan ini. Orang asing yang baru saja berbicara kasar kepada Lin Yu di rumah sakit tanpa sadar bertempur dalam perang dingin dengan tangan yang aneh. Ketika dia berada di rumah sakit sekarang, Lin Yu benar-benar bisa membunuhnya pada saat dia tidak bereaksi. Demikian pula, jika Lin Yu hanya ingin membunuh orang asing yang lebih tua ini, orang asing yang lebih tua pasti sudah bersendawa. Sitsen dan yang lainnya tidak dapat menahan nafas, dan mereka ketakutan. Jika orang asing yang lebih tua itu meninggal, masalah mereka akan menjadi serius, mulai dari pemecatan langsung dari kantor, hingga penjara. Bencana. Meskipun mereka bukan anggota dari orang asing yang lebih tua, mereka datang untuk melindungi orang asing yang lebih tua dengan perintah di atas. Adapun beberapa orang di belakang orang asing yang lebih tua, mereka adalah pengawal dari orang asing yang lebih tua. Kedua belah pihak tidak termasuk dalam sistem yang sama. Itulah mengapa Sitsen dan yang lainnya tidak melangkah maju, tetapi pada saat ini Sitsen bergegas ke orang asing yang lebih tua dengan beberapa anak buahnya, dan pada saat yang sama melihat sekeliling dengan tajam, hanya untuk menyadari bahwa Lin Yu sedang duduk di sana saat ini. Posisi di belakang beberapa pengawal. Tuan He, apakah Anda bercanda sedikit besar? Sitsen berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, matanya meledak dengan cahaya dingin, dan saat berbicara, dia dan anak buahnya mengeluarkan senjata dari pinggang mereka, tetapi tidak mengangkatnya. Moncong mereka jatuh ke tanah, dan mata mereka mati. Menatap Lin Yu, jika Lin Yu memiliki sedikit perubahan, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Saya telah mengatakan bahwa tanah tempat Anda berdiri adalah negara etiket. Itu sopan dan memahami etiket. Karena Anda sangat tidak sopan dan berpendidikan, saya akan secara alami mengajari Anda. Lin Yu memandang Sitsen dengan acuh tak acuh, dengan kaki Erlang dimiringkan, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, pengawal berpakaian hitam di belakang orang asing yang lebih tua segera berbalik setelah mendengar suara itu, dan senjata di tangan mereka tiba-tiba diangkat dan ditujukan ke Lin Yu. Saya menyarankan Anda untuk segera meletakkan senjata Anda.
Lin Yu dengan dingin melirik keempat pengawal dengan senjata, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan meletakkan senjata dalam 10 detik, maka mulai sekarang, Anda tidak akan lagi memiliki kemampuan. Gunakan pistol." Kata-katanya nyaring dan kokoh, tanpa rasa takut sedikit pun. Jika orang-orang ini tidak meletakkan senjatanya, dia akan segera mematahkan lengan orang-orang ini. Sebagai roh bayangan dari Departemen Pesawat Militer yang bermartabat, Lin Yu tidak akan pernah membiarkan orang luar mengarahkan kepalanya dengan pistol ke negaranya sendiri. Jika dia menjadi orang asing biasa, dia pasti sudah melakukannya. Justru karena identitas yang relatif sensitif dari kelompok ini, dia bersedia memberi mereka waktu tertentu. Dan 10 detik sudah merupakan cara keramahannya yang paling toleran. Setelah dia selesai berbicara, para pengawal ini saling memandang, dan tidak satupun dari mereka yang bermaksud meletakkan senjata mereka. Sitsen menyapu matanya tajam ke wajah Lin Yu, lalu wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia bergegas ke empat pengawal, menekan tangan keempat pengawal, dan berkata dengan cemas, "Kami di sini untuk bernegosiasi secara damai, bukan untuk mengintensifkan konflik, belum lagi Tuan Woods tidak dirugikan." Alasan mengapa dia tiba-tiba bergegas dan menekan senjata orang-orang ini adalah untuk melindungi orang-orang ini, karena dia baru saja melihat niat membunuh di mata Lin Yu, niat membunuh yang dingin. Sebagai pemimpin tim dari situasi khusus, dia sangat tertarik dengan niat membunuh seperti ini. Sitsen benar, kami di sini untuk pembicaraan damai, bukan untuk mengintensifkan konflik. Kami semua meletakkan senjata kami. Pada saat itu, lelaki tua bernama Woods itu juga memberikan suara yang dalam kepada beberapa pengawal. Yang mengejutkan, dia berbicara bahasa Mandarin, dan bahasa Mandarinnya sangat fasih, dan suaranya hampir tidak terdengar. Aksen. Setelah mendengar suara itu, para pengawal memasukkan senjata mereka kembali ke pinggang mereka, tetapi mereka masih menatap Lin Yu dengan sangat tidak yakin. Pembicaraan damai. Lin Yu tersenyum tipis, dan mengarahkan pandangannya ke wajah Woods, dingin atau antusias, "Apakah kamu sikap pembicaraan damai?" Wajah Woods berubah, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya memang tidak sopan sekarang. Saya minta maaf kepada Tuan He. Rumor di luar itu benar. Mereka semua mengatakan bahwa Tuan He masih muda dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan keefektifan pertempuran. Itu adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang, tidak luar biasa seperti yang saya lihat hari ini." Woods ini jelas sangat mahir dalam bahasa Cina, dan setiap idiom juga diambil dengan santai. "Maaf, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang aku sebelum kamu datang ke sini." Lin Yu menyipitkan mata pada Woods ini dan tersenyum tipis, "Jika saya tidak salah, Anda datang ke sini kali ini karena saya melukai orang di departemen khusus terakhir kali. Saya ingin menjelaskannya secara spesifik, kan?" Mendengar Woods menyebutkan pembicaraan damai, dia secara tidak sadar mengira bahwa Woods dikirim dari departemen khusus. Sangat mungkin bahwa dia akan menggunakan terakhir kali dia melukai Powell untuk memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Departemen Situasi Khusus pernah mengundangnya untuk bergabung. Tidak. Woods menggelengkan kepalanya, menatap Lin Yu dengan mata penuh energi, dan berkata dengan suara dingin, "Saya seorang ayah yang datang untuk menemukan putri Anda yang diculik oleh Anda."